Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Uki Abdul. Pemirsa, dalam rangka perumusan dan pembahasan rancangan undang-undang, Badan Keahlian DPR RI atau BKD melakukan seminar untuk seluruh kelompok masyarakat. Hal ini merupakan bentuk pelibatan masyarakat dalam merumuskan naskah akademik rancangan undang-undang sehingga menjadi undang-undang yang mampu memfasilitasi aspirasi dan kepentingan masyarakat umum. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan rancangan undang-undang, Badan Keahlian DPR RI atau BKD melakukan seminar bertema optimalisasi partisipasi masyarakat di Universitas Katolik Widya Mandira, Nusa Tenggara Timur. Kepala BKD Johnson Raja Guguk mengatakan, efektivitas sebuah produk legislasi berupa undang-undang sangat dipengaruhi budaya dan ketaatan masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam perumusan undang-undang. BKD sebagai bagian DPR RI yang membantu alat kelengkapan Dewan dalam menghasilkan dan meningkatkan kualitas undang-undang, berkewajiban melibatkan dan menampung aspirasi masyarakat terhadap suatu rancangan undang-undang. Partisipasi masyarakat itu adalah satu keniscayaan, sesuatu hal yang bernilai strategis di dalam proses pembentukan kebijakan, proses pembentukan hukum, proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satunya tentu adalah undang-undang. Nah, karena itu tidak boleh kita abaikan jika memang kita ingin agar kualitas produk legislasi, kualitas produk undang-undang kita itu nantinya bisa dilakukan secara efektif. Turut hadir dalam seminar Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Beni Kaharman. Perumusan naskah akademik suatu rancangan undang-undang perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama kalangan akademisi, dan sebagai kesempatan masyarakat memberikan pendapat, usulan maupun kritikan dengan adanya seminar BKD di berbagai universitas di Indonesia. Kalangan akademis menjadi lebih proaktif. Tentu saja Dewan itu terbuka bagi siapa saja, apakah itu perorangan maupun kelompok, terutama lembaga penelitian, LSM ataupun dunia kampus, untuk sensitif dan kalau bisa responsif dalam melihat masalah-masalah yang berkembang di dalam masyarakat. Setelah itu mereka bisa mengajukan usul rancangan undang-undang kepada Dewan, atau kalau bisa lebih proaktif untuk mengambil bagian dalam memberikan masukan berkenan dengan proses pembahasan sebuah rancangan undang-undang di Dewan. Dari Nusa Tenggara Timur, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pansus Pelindo II DPR RI masih melanjutkan tugas dengan fokus penyelidikan terhadap permasalahan di Pelindo II seperti penerbitan Global Bond dalam pembiayaan pembangunan dan infrastruktur pelabuhan. Uang senilai 1,58 miliar US dollar dari penerbitan Global Bond tersebut ditujukan untuk membiayai beberapa proyek pelabuhan, salah satunya pengembangan di Pelabuhan Seget di Sorong, Papua Barat untuk mengembangkan rute pelayaran di wilayah Indonesia Timur. Kita saksikan informasi selengkapnya. Kunjungan Pansus Angket Pelindo II DPR RI ke Pelabuhan Seget Sorong, Papua Barat dipimpin anggota Pansus Pelindo II DPR RI John Kennedy Aziz mengatakan, pihaknya ingin menggali informasi terkait kondisi perizinan, pembebasan lahan, dan permasalahan lain terkait proses pembangunan Pelabuhan Seget. Adapun pembangunan Pelabuhan Seget mendapatkan kucuran dana sebesar 2,4 triliun rupiah. Pelabuhan Seget merupakan pengembangan terminal peti kemas Pelabuhan Sorong yang berperan sebagai hubungan regional bagian timur. Nah, kita datang ke sini adalah untuk melihat secara jelas bagaimana kesiapan daripada Pelindo II sendiri terhadap pembangunan Sorong Seget ini. Ternyata memang di sini ini masih sangat belum ada ya pembangunan itu, karena memang Pelindo II belum bisa melaksanakan pembangunan itu terkait dengan perizinan dan lain sebagainya macamnya dari kementerian lembaga terkait itu belum sepenuhnya selesai. Anggota Pansus Pelindo II DPR RI Wahyu Sanjaya menyarankan Pelindo II sebaiknya menghentikan pembangunan Pelabuhan Seget yang dinilai tidak menguntungkan dalam berinvestasi jangka panjang. Apalagi pembangunan fisik yang belum terlihat atau berjalan karena Pelindo II terkendala perizinan yang belum selesai dari lembaga kementerian tersebut. Menurut saya terkait Global Bond yang diterima oleh Pelindo II yang rencananya akan dialokasikan untuk pembangunan Sorong, menurut saya tidak usah dilanjutkan.
pelabuhan ini tidak akan mendatangkan keuntungan bagi Pelindo II dan ke depan pasti akan jadi beban. Kalau toh memang ingin dibangun pelabuhan sini, lebih baik itu penugasan dari negara saja. Jadi kita tidak harus berpikir bahwasanya itu harus untung. Karena kalau BUMN itu investasi, kita harapkan investasi itu tidak menjadi beban di situ. Dari Papua Barat, Heriadi, TVR Parlemen melaporkan. Warta Parlemen kita tutup dengan informasi dari Pansus Angket KPK DPR RI yang tidak akan takut menghadapi pihak yang berupaya menghalangi Pansus untuk melanjutkan kerja untuk mengungkap permasalahan dan kejanggalan di KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita saksikan informasi selengkapnya. Pansus Angket KPK DPR RI tidak akan takut menghadapi pihak yang berupaya menghalangi Pansus melanjutkan kerja untuk mengungkap permasalahan dan kejanggalan di KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam laporan kerja Pansus Angket KPK DPR RI yang disampaikan sidang paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Ketua Pansus Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan, tekad Pansus Angket KPK tersebut yang sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 11 hingga 12. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Maka mereka berkata, kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ketahuilah, mereka adalah umat yang melakukan kerusakan, namun mereka tidak mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 11 sampai dengan 12. Ketua Pansus Angket KPK DPR RI Agun menyayangkan, pihak-pihak yang melakukan upaya untuk menjegal Pansus Angket KPK DPR melakukan tugasnya, seperti tekanan dan hinaan yang tidak berdasarkan fakta tapi emosional. Meski begitu, Pansus Angket KPK DPR tidak takut dan akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab demi kepentingan negara. Panitia Angket KPK selama menunaikan tugasnya, mendapatkan tekanan, kecaman, bahkan hinaan, dan terasa kehilangan silaturahmi ketika kami menyampaikan kebenaran ini. Meskipun demikian, demi bangsa dan negara, kebenaran harus disampaikan walaupun terasa pahit. Usai mendengarkan laporan kerja yang disampaikan Pansus Angket KPK DPR RI, sidang paripurna DPR RI akhirnya menerima laporan tersebut, yang berarti Pansus Angket KPK DPR akan terus bekerja melanjutkan penyelidikan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.